Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali insyaallah yaitu kajian kitab Safinatun Najah yang membahas tentang ilmu fikih. Pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan mengkaji tentang haid ya, tentang haid dan nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun, ay hadza faslun fi bayanil haidhi wan nifasi. Ini adalah satu pembahasan tentang permasalahan haid dan nifas. Aqallul haidhi, ya, masa haid yang paling sedikit, yaumun walailatun, yaitu satu hari satu malam. Di paling pendek masa haid itu adalah satu hari satu malam. Nah kalau kurang dari itu maka tidak disebut haid. Keluar terus tidak keluar lagi, maka itu tidak disebut haid. Jadi itu terus paling tidak minimal adalah sehari semalam. Kalau sudah itu tidak keluar lagi, ya tidak apa-apa karena sudah melewati masa minimum, yaitu satu hari satu malam. Nah, haid itu adalah peristiwa yang apa alamiah ya bagi seorang wanita yang aktif reproduksinya, yaitu adanya sel telur yang ada di rahimnya, ya, yang apabila itu tidak ada pembuahan dari sperma ya dari laki-laki, maka sel telur tersebut ya akan dikeluarkan ya, dikeluarkan dari rahimnya. Kalau tidak maka menjadi penyakit ya. Akan menjadi penyakit justru itu. Ya seperti telur-telur yang kita tahu ya, ada telur ayam atau telur yang lain itu. Itu kalau tidak dibuahi lama-lama rusak itu telur itu. Sel telurnya jadi rusak. Jadi ada masanya ya. Sel telur itu akan rusak. Nah, kalau sel telur itu ada di dalam rahim ya seorang wanita kemudian tidak keluar, maka akan terjadi penyakit. Sehingga ini adalah cara alami yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wanita yang aktif reproduksinya. Ini perlu disyukuri ini haid ini ya, perlu disyukuri. Ya tidak perlu kemudian ya gadis-gadis muda yang baru haid itu sedih ya, seolah-olah ada apa begitu ya. Perlu disyukuri alhamdulillah, insya Allah ya, insya Allah dengan peristiwa haid itu ya akan ada ya harapan untuk mempunyai keturunan. Itu. Nah,
Jadi masa paling pendeknya haid itu adalah 1 hari 1 malam. Ini secara fikih begini. Wa ghalibuhu dan pada umumnya situn au sab'un yaitu harinya adalah 6 atau 7 hari, atau 7 hari itu pada umumnya atau modusnya. Atau kalau kurva normal itu ada di puncaknya. Itu ya. Kebanyakan wanita itu masa haidnya adalah 6 atau 7 hari. Wa aksaruhu dan kebanyakannya paling banyak masa paling lama haid itu adalah ya, khamsata asyara yaitu adalah 15 yauman yaitu hari bilayaliha termasuk malam-malamnya. Jadi paling lama haid itu adalah 15 hari. 1 hari paling pendek 6 atau 7 hari itu pada umumnya kebanyakan di situ ya, seminggu bersih ya. Atau kemudian yang paling lama itu 15 hari. Ya, 15 hari. Kalau dibuat kurva normal ya begitu ya. 1, kemudian 6, 7, dan 15. Nah, ini adalah menurut Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau pendapat imam yang lain bisa berbeda. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ya dalam madhabnya menetapkan bahwa paling lama masa haid itu adalah 10 hari. Imam Abu Hanifah 10 hari, Imam Syafi'i 15 hari paling lama. Jadi kalau dikatakan paling lama, maka setelah itu, kalau Imam Syafi'i setelah hari ke-16, setelah hari ke-15, begitu hari berikutnya itu tidak disebut darah haid. Itu adalah darah istihadah, darah yang penyakit. Kalau darah istihadah, maka wanita itu harus sholat ya, harus bersih, harus mandi, kemudian dia sholat. Ya, tentu dengan cara ya, kalau masih keluar banyak ya dipakein apa ya, pempes, pembalut ya, pembalut. Kalau masih itu keluar. Ini Imam Syafi'i karena ya setelah hari ke-15 itu bukan haid. Kalau haid maka dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh iktikaf, tidak boleh tawaf, baca Quran dan seterusnya. Tapi kalau sudah lebih 15 hari, maka dia wajib sholat, ya, dan seterusnya. Termasuk juga ketika berhubungan dengan suaminya. Itu boleh, ya, setelah masa itu. Meskipun ada darahnya itu kalau kalau tega gitu ya. Kalau tega, suaminya tega itu. Tapi itu tidak apa-apa secara agama. Kalau tidak menyakitkan, yang penting tidak ada yang disakiti ya atas dasar kerelaan itu boleh. Tapi kalau masa haid haram, haram hukumnya berhubungan badan antara suami dan istri. Nah, ini hukumnya. Nah, penelitian ini sebenarnya adalah didasarkan pada masa Imam Syafi'i waktu itu. Beliau meneliti kepada wanita-wanita yang datang ke Mekah untuk haji. Pada musim haji banyak yang dari berbagai penjuru datang ke Mekah untuk haji. Beliau menanyakan kepada mereka itu tentang haidnya. Berapa sih haidnya di tempat Anda misalkan, ya. Pada umumnya berapa? Dicatat oleh Imam Syafi'i semua itu yang datang itu. Tapi tentunya penelitian tersebut ya menurut guru saya ini ya dan saya pun setuju bahwa masih terbuka ya, terbuka untuk dilakukan penelitian ulang dengan catatan ini kesepakatan para ulama beserta ahli-ahli kedokteran. Jadi itu ya, ahli-ahli yang paham tentang masalah ini. Dan tentunya bisa dilakukan dengan metodologi yang lebih modern ya. Sehingga kemudian di apa di bisa diubah gitu ya, tetapi dengan keputusan para ulama ya. Karena itu juga berdasarkan penelitian yang ditemui oleh Imam Syafi'i. Dan itu pun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam
Abu Hanifah. Hanya saja belum ada ini ya kesepakatan ulama untuk melakukan itu. Ya sudah, kita ikuti yang ini berarti. Aqallut tuhri, masa suci yang paling pendek bainal haidataini, di antara dua haid, jadi masa suci antara haid ke haid berikutnya ini suci, itu khamsata asyara 15 yauman hari. Masa pendek masa suci adalah 15 hari. Jadi paling pendek masa suci itu 15 hari. Maka kalau sudah haid bersih, kemudian 10 hari setelahnya kok haid keluar darah lagi, itu statusnya bukan darah haid. Ya, tentu akibatnya dia masih wajib sholat, dia masih wajib puasa kalau itu saatnya Ramadan. Bukan berarti kalau keluar darah haid, nah, kemudian libur, nggak sholat, nggak puasa dan seterusnya. Ya, jadi paling sedikit adalah 15 hari. Wa ghalibuhu, dan pada umumnya adalah arba'atun wa ishruna yauman, itu adalah 24 hari. Jadi 24 hari itu pada umumnya, karena pada umumnya orang haid itu tadi adalah kebalikan 6 atau 7 hari. Jadi 6 7 hari haid, 24 hari dia suci sekitar 3 minggu ya. Jadi itu pada umumnya. Kalau tadi masa paling pendek adalah 15 hari, karena masa paling panjang haid itu 15 hari. Jadi kalau 15 hari haid, maka 15 hari tidak. Itu masa paling pendek suci saat dia headnya itu adalah paling paling lama. Karena ada wanita yang headnya itu sampai 2 minggu, gitu ya. Ada pada umumnya 1 minggu. Au salasatun wa ishruna yauman, atau 23 hari. 23 hari itu kalau orang yang head tadi 7 hari. 24 hari kalau dia head 6 hari, atau 23 hari kalau dia headnya adalah masa headnya adalah 7 hari. Wala hadda, dan tidak ada batas li aksarihi pada masa lamanya suci. Jadi kalau dibatasi paling pendek 15 hari, maka kalau 10 hari tadi tidak dihitung haid keluar darahnya. Tapi ada juga yang tidak keluar-keluar sampai sampai tidak ada batasnya, ya. Jadi kalau sucinya lama ya sudah nggak apa-apa begitu. Itu adalah masa suci. Kemudian dilanjutkan dengan nifas. Aqallun nifasi, ya, masa paling pendek nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, nifas juga sama dengan haid. Jadi kalau wanita yang nifas, ya, masih mengeluarkan darah karena dia melahirkan, ya, sampai darahnya bersih, itu dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, ya, tidak boleh berhubungan dengan suaminya. Masa paling pendek nifas adalah majatun, satu percikan, ya, satu apa ya? Kalau eh, bahasa Jawanya itu cerotan, itu apa namanya kalau ini? Apa di sini? Di sini. Sekejap. Sekejap itu apa? Ya pokoknya cerit gitu, ya. Paling sedikit segitu. Udah itu nggak keluar lagi nggak apa-apa. Itu nifas. Ya, itu tetap nifas. Itu akibat dia melahirkan. Termasuk juga keguguran, ya, termasuk juga keguguran. Jadi keluar darah itu nifas. Paling sedikit itu. Kalau nggak keluar darah lagi berarti sudah tidak ada darah nifas. Maka dia wajib sholat, wajib puasa dan seterusnya. Wa ghalibuhu, dan pada umumnya masa nifas itu adalah arba'una yauman, kebanyakan itu 40 hari. Ya, wa aksaruhu, dan pada apa, dan paling banyak masa nifas adalah situna yauman, itu 60 hari. Jadi kasihan ya ini wanita ya, ibu-ibu ya, ya keluar darah terus kan kasihan itu ya. Kalau laki-laki kan tidak ya, tidak keluar darah gitu ya. Ya, maka kita harus menghormati ya para ibu-ibu ya, karena ya tentu tidak nyaman ya kalau keluar-keluar darah begitu ya.
Bukan berarti kalau tidak sholat itu enak gitu ya, libur ya. Enggak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan tentang masa haid dan masa nifas. Kemudian kita masuk ke bab baru yaitu adalah tentang sholat. Tentang sholat. Faslun ay hadza faslun, ini adalah suatu fasal fi a'dzaris sholati, di dalam membahas tentang uzur-uzurnya sholat. Nanti ini berikutnya tentang sholat ini. Apa yang menyebabkan orang itu ya dikatakan uzur dalam sholat. Jadi uzur itu artinya tidak berdosa kalau tidak melakukan, ya karena uzur. A'dzarus sholati, uzur-uzurnya sholat, ini jamak ya. Uzur-uzurnya sholat itu isnani, ada dua. Jadi ada dua macam uzurnya sholat. An-naumu yang pertama adalah tidur, wan nisyanu dan lupa. Jadi tidur dan lupa ini menjadikan orang yang tidak sholat itu tidak berdosa. Itu maksudnya uzur itu. Orang yang tidak sholat tidak berdosa. Ya, misalkan lupa, ya, tahu-tahu sudah asar begitu ya. Duh, duhur tadi saya kok lupa sholat gitu ya. Ya, kalau lupa betul-betul lupa itu tidak berdosa karena lupa. Beda dengan ingat tapi nggak sholat. Nah, ya. Ini masanya sholat nih, sudah waktu sudah ada apa panggilan sholat ya. Nanti udah masuk asar, maka dia berdosa itu karena tidak uzur. Beda dengan tadi itu betul-betul lupa dia. Kayaknya udah sholat gitu perasaan, tapi kemudian dia ingat tuh, oh belum sholat ini. Maka dia saat ingat itu dia harus sholat. Itu sholat kodok, ya, sholat kodok. Tapi betul-betul lupa. Tidur juga demikian. Kalau dia tidur, ketiduran, ya, dan lewat waktu sholat, maka dilihat tidurnya. Kalau tidurnya adalah sebelum masuk waktu sholat, kemudian dia bangun itu sudah lewat waktu sholat, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau dia tidur sudah masuk waktu sholat, kemudian bangun lewat waktu sholat, dia berdosa. Karena tidak menepati pada waktunya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sungguhnya salat itu wajib atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi sudah ada ketentuan waktunya. Kapan waktu zuhur, kapan waktu asar, maghrib, isya, subuh, ada waktu-waktunya. Jadi sholat pada waktunya, ya, itu adalah wajib. Ya, itu kalau waktu zuhur ya sholat pada rentang waktu zuhur itu, dan yang paling utama adalah di awal waktu, paling utama. Tapi yang penting masih di dalam rentang waktu sholat itu wajib. Sholat dikerjakan pada waktunya. Nah, kalau misalkan gini, ada orang yang kemalaman gitu ya, kemalaman sampai jam 3 pulang dari tempat yang jauh, pulang dari perjalanan dinas misalkan, sampai di rumah jam 3. Jam 3 ini kalau mau subuh nanti jam 4. Jam 4 lebih 10 menit ya. Jam 4. Dia nunggu. Waduh, nggak kuat nih ngantuk ini ya. Nggak kuat betul. Kemudian tidur. Ya, belum masuk waktu subuh. Kemudian bangun jam 8, sudah lewat waktu subuh, dia tidak berdosa. Tidak berdosa dia. Karena dia tidur sebelum masuk waktu subuh, kemudian dia bangun sudah jam 8 atau jam 9 atau sampai lewat duhur pun tidak apa-apa, lewat asar pun tidak apa-apa kalau tidur gitu ya. Beda dengan bangun tidur lagi ya. Nah, beda kasusnya ketika dia sudah tahu, sudah mendengar azan, kemudian aduh, nanti dulu deh gitu ya. Subuh ini udah dengar azan subuh, kemudian nanti dulu tarik lagi selimutnya ya, kemudian tidur lagi. Maka kalau dia bangun lewat waktu subuh,
Udah ada waktunya itu subuhnya sampai jam berapa, terbit waktu terbit itu ya. Lewat waktunya berdosa dia. Berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena haknya Allah Subhanahu wa taala tidak ditunaikan oleh dia. Jadi penting kita menjaga waktu ini. Maka selain tidur dan selain lupa, itu tidak ada uzur dalam sholat. Apapun yang terjadi, bagaimanapun situasinya, tidak boleh tidak sholat kecuali dua ini. Ya, sholat, meskipun sakit, wajib sholat. Asalkan tidak tidur dan tidak lupa, ya sholat. Kalau udah lupa, udah orang sepuh, udah nggak tahu waktu ini siapa juga di ini anaknya juga nggak kenal lagi itu ya. Ya itu sudah udzur namanya, sudah tidak sholat tidak berdosa. Tapi kalau dia masih ingat ini waktu sholat, ya sadar, meskipun tidak bisa apa-apa sakit, tetap wajib sholat. Tidak boleh sakit terus tidak sholat. Ya, sampai epleh-epleh ya tidur di atas kasur wajib sholat selama masih ada nafas dan sadar. Bahkan sampai perang, berkecamuknya perang, itu sholat tidak boleh ditunda. Ah nanti ini baru perang gitu ya, nggak boleh ditunda itu sholat meskipun perang itu berhadapan dengan musuh pakai pedang, ya. Sholat bagaimana caranya? Ya sebisanya pokoknya. Zikir kepada Allah, ya baca sebisanya. Allahu Akbar, ya. Baca Fatihah terus ya. Sebisanya. Kesana kemari nggak apa-apa karena memang perang. Nah, perang saja nggak boleh menunda sholat di waktu yang lain. Apalagi tidak perang. Apalagi cuman main tenis misalkan. Ya ini nggak boleh. Ya nggak boleh. Main tenis. Tenis lapangan yang ya. Udah tenis lapangan, udah ada azan sholat Jumat. Main tenis lapangan. Waduh, tanggung ini ya. Kurang satu set lagi. Satu set lagi ini. Gimana nih? Lanjutkan. Main satu set lagi. Sholat Jumat. Lewat dia. Dosa besar. Ya. Dosa besar. Ya perang saja wajib sholat. Apalagi cuman main tenis lapangan. Atau yang lainnya. Main catur ya. Dan sebagainya. Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sholat ini sangat penting, ibadah yang merupakan tiangnya agama, tidak boleh ya satu saja kita tinggalkan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembacaan kitab Safinatun Najah. Insya Allah kita akan lanjutkan ya pada pertemuan minggu depan ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.